Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Galuh Purnama Puri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini, saya akan membuat video untuk melengkapi tugas soft skill tahap 1 dengan tema Inilah Kisahku. Mungkin semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat siswa eligible. Tetapi menurutku, eligible hanyalah suatu kehokian. Sebenarnya, aku nyaris masuk ke dalam predikat siswa eligible kalau 2 orang itu mundur. Sedikit kecewa karena ya tinggal selangkah lagi bisa masuk ke dalam peringkat tersebut. Tetapi mungkin memang bukan jalannya. Ada jalan terbaik yang memang sudah ditakdirkan. Pada saat memasuki pendaftaran SNBT, aku bimbang mau masuk mana. Karena dari dulu, aku pengen kuliah di Jogja. Sebenarnya orang tua aku itu pengen aku kuliah yang dekat rumah aja, yang deket-deket. Di saat bimbang mau daftar di univ mana, aku juga bimbang dengan jurusan yang akan aku ambil. Karena di situ tuh aku belum tahu passion aku apa, skill aku itu apa, dan pada akhirnya aku memilih mendaftar di Universitas 11 Maret dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Universitas Jenderal Sudirman dengan prodi yang sama tetapi tidak ada sastranya, ya Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebenarnya pilihan pertama itu pilihanku dan pilihan kedua rekomendasi orang tua. Orang tua itu juga merekomendasikan ambil jurusan PGSD, tapi aku nggak mau. Sebenarnya orang tua aku juga bingung, kok bisa aku milih jurusan ini. Nah, sebenarnya alasannya hanyalah aku suka membuat quotes dan cuma itu aja. Sebenarnya dulu aku juga pengen ngambil jurusan BK, tapi kakakku tuh bilang mending ambil psikolognya daripada BK. Tapi aku mikirnya kayak aku yang butuh pencerahan dari psikolog, bukan aku yang masuk jurusan psikolog gitu. Nah, di situ aku mulai belajar mati-matian, jarang main, dan di sela-sela menunggu pengumuman, kakakku bilang suruh cari universitas swasta buat jaga-jaga. Tapi aku nggak mau karena aku percaya aku bisa kok masuk negeri, aku bisa kok keterima. Dan di situ aku kencengin ibadahku. Tapi kayaknya memang kurang kenceng. Dan saat pengumuman itu tiba, ya aku mendapatkan tulisan jangan putus asa dan tetap semangat. Aku agak nyesel kenapa dari awal nggak ikutin omongan orang tuaku, nggak ikutin omongan kakak-kakakku. Padahal saat aku masih sekolah itu banyak pendaftaran kuliah kayak SPAN-PTKIN dan lain-lain, tapi aku itu nggak nyoba-nyoba daftar. Orang tuaku pun bilang seharusnya dicobain semua, siapa tahu ada rezeki di situ. Dan di mana ada pendaftaran si mama, aku mencoba daftar karena orang tuaku merekomendasikan untuk aku masuk kesehatan. Walaupun sebenarnya aku itu tidak berminat masuk kesehatan. Aku daftar, tapi saat hari H itu aku lupa bayar dan mungkin mengecewakan orang tua. Lalu ujian mandiri aku mendaftar di Unsur, tetapi ternyata aku salah. Yang aku ambil jurusan internasional semua, jadinya aku nggak jadi daftar. Dan saat ujian mandiri di UNY, aku mendaftar lewat skor UTBK, hasilnya tetap saja nihil. Kenapa aku daftar pakai skor UTBK? Karena pengumuman tes domisili itu tanggal 29 kalau nggak salah, intinya bareng sama penutupan gelombang 2 UAD. Nah, di situ aku benar-benar bimbang, aku harus gimana, aku harus masuk mana. Sempat aku bilang mau gap year, tapi orang tua aku kayak kurang memperbolehkan gitu dan akhirnya aku terpaksa memilih swasta. Aku cari-cari swasta yang ada di Jogja karena ya yang 50-50 lumayan deket dari rumah. Enggak dekat sebenarnya. Dan ada 2 pilihan swasta, yang pertama di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena dekat, lumayan dekat dan orang tua lebih condong ke yang dekat. Dan kedua di sini UAD. Tapi aku sempat bilang nggak mau masuk UAD karena ada sesuatu yang menyinggung. Aku ngestak, aku nggak mau di UMP, tapi aku juga nggak mau di UAD. Dan di situ aku benar-benar bimbang. Aku minta jawaban sama Allah dan akhirnya aku daftar di UAD dengan jurusan yang sama dan jurusan yang kedua itu PGSD. Sebenarnya orang tua kurang menyetujui, mungkin ya bukan kurang menyetujui aku ambil PPSI, tapi kayak bingung kenapa aku bisa milih jurusan PPSI.
Terus katanya kuliahnya tuh lumayan susah. Terus temen orang tua aku tuh ada yang bilang jangan ambil jurusan PBSI, kerjanya susah. Dari situ mungkin timbul rasa khawatir dari orang tua ya, tapi aku udah benar-benar bingung mau ambil apa lagi. Dan setelah aku keterima di UAD dengan jurusan PBSI, aku cerita-cerita nih ke kakakku mau ganti jurusan Ilkom, ilmu komunikasi. Aku coba bicara ke ibuku, tapi sebenarnya di situ tuh aku juga ragu mau ganti ke jurusan tersebut atau tidak, karena aku itu kurang menguasai public speaking. Dan jawabannya ya oke, di situ udah clear semua. Dan tiba-tiba aku dilanda kebingungan lagi, UMP apa UAD, UMP apa UAD. Kalau kejauhan kasihan sama orang tuaku, sama mama, sama bapak, karena ibuku tuh gak bisa naik motor dan bapakku sudah berumur karena aku adalah anak bungsu. Yang dimana kakak-kakakku udah nikah semua. Dan terjadilah sebuah yang dimana besoknya itu mau bayar registrasi ulang. Tapi aku mencoba meyakinkan diri, bismillah, semoga ini memang jalannya. Semua itu udah diatur sama yang di atas. Dan ya, aku jadi bagian dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan banyak lika-liku kenangan di dalamnya yang tidak bisa aku ceritakan semua. Mungkin kita membutuhkan motivasi dari orang terdekat, tentunya orang tua kita. Rasa semangat dari teman-teman kita juga, orang-orang terdekat kita. Dan saat itu jangan gerasa gerusu untuk memilih, karena semua ini penting untuk masa depan kita. Oke, sekian kisah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.